Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwasannya budidaya gurame ini banyak gratisannya ya teman-teman ya. Banyak gratisannya. Maksud dari gratisan itu dari pakan kita sudah tidak beli ya teman-teman ya. Dari pakan sudah nggak beli, sudah dapat di alam ya. Dan di sini saya ingin menunjukkan juga nanti di kolam tanahnya ya. Di kolam terpal kita, kolam terpal diameter 3 dan nanti di kolam tanah ya. Saya tunjukkan juga. Pakannya itu kita selalu pakan-pakan yang gratis ya, atau pakan-pakan yang dapat dari alam ya. Seperti ini ya, daun lompong ya. Nanti kita berikan juga nanti daun daun ubi ya teman-teman ya. Dan nanti juga kita berikan daun kangkung. Jadi ada banyak macam pakan alami ya teman-teman ya untuk budidaya ikan gurame ini. Jadi karena banyaknya pakan alami yang tersedia ya, yang tersedia di sekitar kita, itulah yang membuat budidaya gurame itu bisa untung besar ya teman-teman ya. Karena kita ibarat memelihara kambing atau lembu ya teman-teman ya. Pakannya itu gratisan. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ya. Jadi di sini tipsnya itu untuk memberikan pakan alami seperti ini di usia berapa bulan ya. Nah, di sini saya jelaskan di usia ikan mulai 2 bulan ya, mulai 2 bulan. Sebenarnya 1 bulan pertama pun sudah bisa mulai kita ajarin ya. Pakan-pakan alami itu kan masih ukuran 2 inci ya teman-teman ya. Kalau ukuran 2 inci itu kita mulai mengajarnya dengan pucuk-pucuk daun lompongnya, daun mudanya. Mengajarinya dengan daun-daun yang termuda agar ikan itu dapat mudah memakannya karena kan ikan masih kecil. Nah, nanti di usia 3 bulan ya, itu sudah mulai gampang dia memakani pakan dedaunan ini dan seterusnya. Jadi di usia 1 bulan pertama boleh kita ajarin ya dengan kita berikan 1 sampai 2 lembar daun lompong. Tapi itu pun pucuknya ya, jangan kita paksa berikan daun tebalnya ya teman-teman. Jadi tipsnya di situ kita ajari sebulan pertama. Dan kalau sudah usia 3 bulan ya, usia 3 bulan itu tanpa kita berikan pelet pun ya, itu sudah bisa kita berikan daun aja, sudah bisa kita budidaya gurami. Jadi tidak ada alasan untuk tidak untuk tidak bisa budidaya gurami atau minim budget lah. Jadi itu dari saya tipsnya teman-teman ya. Di sini kolam terpal kita yang di lokasi kita ini ada 11 kolam ya. Tapi ada lagi yang kolam kita di lokasi lain. Kolam terpalnya ada sekitar 7 kolam juga ya teman-teman ya. Dan ada juga kita kolam beton ya teman-teman di lokasi lain juga. Dan di sini saya ingin memperlihatkan juga di kolam tanah kita ya. Ini kolam tanah kita. Dan di semua kolam kita itu memang kebanyakan kita berikan pakan alami ya. Kebanyakan kita berikan pakan alami karena ketersediaannya di tempat kita itu banyak ya. Demi mengurangi budget juga ya, karena kan kalau kita full pellet memang tetap untung ya kalau kita buat full pellet, tapi itu keuntungannya nggak maksimal ya teman-teman. Jadi ini dia kolam tanah kita ya. Di sini kolam tanahnya ada 10 kolam ya. Ada 10 kolam. Untuk tebarnya di kolam tanah kita per kolam ini 1.200 ekor dengan lebar 3 meter. Lalu panjangnya itu sekitar 18 meter ya. Jadi dia memanjang ya teman-teman ya. Itu mampu kita tebar 1.200 ekor. Untuk kedalaman kolamnya sekitar 80 cm ya. Nggak sampai 1 meter. Karena di sini sistem kolam tanahnya sangat bagus. Kita menggunakan air yang mengalir ya. Sistem resirkulasi.
Karena di kolam ini sebelum kita budidayakan ikan gurami ya, di sini kolam tanah ini memang tempat budidaya ikan mas ya, ikan mas dan ikan nila. Jadi sistem airnya dia berganti atau berjalan. Dapat sirkulasi langsung dari aliran sungai ya, teman-teman. Di sini kita buat sistemnya itu semi deras. Dia air bergerak tapi tidak begitu deras ya. Jadi kita namakan semi deras. Jadi di judul kali ini nanti kita buat ya. Kita buat mudahnya budidaya gurami karena pakan gratisan ya, teman-teman ya. Bisa untung besar ya. Maupun di kolam terpal, kolam beton, dan di kolam tanah kita ini. Ini ya teman-teman ya, di kolam tanah kita ini aja ya. Semalam kan saya berikan tipsnya ya, agar kita berikan tanaman air ya. Ini di kolam tanah aja, yang jauh dari penduduk itu tetap kita berikan tanaman air atau eceng gondok teman-teman ya. Gunanya apa ya? Tanaman air ini agar ikan itu tidak mudah kaget ya. Apabila ikan gurami ini udah kaget ya, itu kita sendiri yang rugi teman-teman. Ikannya bakal lompat semua ke atas kolam. Jadi ya pada bermatian ya kalau sudah berlompatan. Jadi inilah untuk usia ikan, rawan-rawannya itu di usia remaja. Jadi pada saat ikan itu remaja itu harus kita berikan tanaman air ya. Ya bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ikannya memakani pakan-pakan alaminya ya yang baru kita berikan. Oke buat teman-teman ya yang mau budidaya ikan gurami ataupun di kolam beton ya, kolam terpal dan di kolam tanah. Misalkan lah sudah memiliki kolam beton ya ataupun kolam terpal atau kolam tanah, itu langsung perlakuannya itu berbeda teman-teman ya. Kalau di kolam tanah itu harus dikuras habis dulu ya. Kita buang hama-hama yang nyata dulu ya. Hama-hama yang nyata itu seperti ikan-ikan gabus ya. Lalu ada telur kodok dan ada kodok dan lain sebagainya, itu harus kita bersihkan dulu kalau untuk kolam tanahnya. Dan kalau untuk kolam beton ataupun kolam terpal itu harus kita aplikasikan dulu airnya ya, agar ikan itu layak hidup di dalam kolam itu. Beda dengan di kolam tanah. Kalau kolam tanah air kita isi ya, itu sudah menetralkan sendiri di tanah itu teman-teman. Jadi hanya diberikan garam aja, air itu sudah layak hidup untuk ikan. Beda di kolam beton dan kolam terpal. Air itu harus kita berikan perlakuan ya, kita berikan garam, probiotik, molase ya. Dan kita lihat juga kalau pH-nya itu terlalu rendah, kita berikan kapur dolomit ya. Jadi ada perlakuan-perlakuannya lah, perlakuan khusus. Sebenarnya kalau untuk pemula sebenarnya tergantung teman-teman itu memilih kolam apa ya. Kalau memang belum punya kolam, ada lahan sempit ya, itu bisa dibuat kolam terpal atau kolam beton. Tapi kalau memang sudah ada kolam tanah, ya kolam tanah itu aja dikembangkan ya. Jadi nggak perlu kita ganti-ganti sistem kita. Kita sudah ada kolam tanah misalkan, mau kita buat kolam terpal nggak perlu. Kita nggak perlu mengeluarkan budget yang begitu besar lagi. Yang ada aja yang kita kembangkan. Kita harus menghemat budget, namanya kita usaha ya teman-teman. Budget harus sekecil mungkin kita keluarkan. Jadi budidaya gurami ini banyak gratisannya ya. Pakan aja kita sudah bisa hemat. Memang dia panennya lama ya, panen lama. Tapi kan saya sudah memberikan tips-tipsnya pada saat usia-usia rawan ikan itu gagal ya.
usia-usia 5 bulan ke atas itu paling rawan ya dalam budidaya gurami. Itu seperti seperti apa ya? Memang di situlah letak letak banyaknya kegagalan pemula. Bahkan kita pun masih bisa mengalami kegagalan itu ya di usia 5 bulan ke atas. Penyakit itu memang benar-benar banyak sekali yang menyerang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Bisa menginspirasi lagi buat teman-teman. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.